Lupa nggak? Nah, tadi ada pronomina, yang kedua itu verba. Verba itu adalah kata kerja. Nah, nanti kata kerja ini dia terbagi menjadi dua. Ada kata kerja aktif dan ada kata kerja pasif. Nah, nih ini dari imbuhannya tuh berbeda guys antara aktif dengan pasif. Oke, aku tulis di bawahnya. Aktif, pasif. Nah, ciri-ciri dari kata kerja aktif itu imbuhannya itu ditandai dengan me dan ber. Gitu. Oh, jadi kalau ada kata-kata imbuhan yang depannya me, berarti itu masuk dalam kata kerja aktif. Dan begitu pun juga dengan ber. Nanti struktur kalimatnya tergantung. Kalau diawali dengan kata me, nanti struktur kalimatnya akan menjadi subjek, predikat, objek. Nah, tapi kalau dia diawali dengan ber, nanti struktur kalimatnya itu kalau untuk sintaksisnya subjek, predikat, pelengkap atau keterangan. Gitu. Jadi tetap me dan ber itu masuk ke dalam kata kerja aktif. Sedangkan kata kerja pasif itu diawali dengan imbuhan di dan nah, jadi kalau ada imbuhan di dan ter itu ya udah, berarti kalian struktur kalimatnya SPO pelengkap atau keterangan. Nah, jadi dari imbuhan itu menentukan antara kata kerjanya itu bentuknya nanti akan menjadi aktif atau menjadi pasif. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kalian menemukan me dan ber itu berarti dia aktif dan pasif itu disamakan. Dan kadang non imbuhan yang tidak mempunyai imbuhannya itu dia tetap masuk ke dalam pasif. Karena ini kita lagi ngomongin imbuhan, jadi yang non imbuhan aku nggak bahas lagi. Jadi sebenarnya bisa ada tiga, di, ter, sama non imbuhan. Kata kerja yang tidak menggunakan imbuhan itu masuk ke dalam pasif, gitu guys. Tapi karena kita masih ngomongin imbuhan, jadi ini nggak akan aku bahas. Nah, selanjutnya dari verba masuk ke tiga, adjektiva. Adjektiva, namanya adjektiva kalau di bahasa Inggris itu kan juga dia masuknya ke dalam kata sifat. Gitu. Pokoknya sifat-sifat apapun itu dia masuk ke dalam adjektiva. Sebenarnya gini, untuk adjektiva sama nomina itu dia ada perbedaan. Perbedaannya gini, kalau adjektiva itu bisa kalian bayangin tapi tidak bisa kalian pegang barangnya atau tidak bisa kalian lihat lah wujudnya. Sedangkan nomina, nah namanya nomina, ini nomina itu kata benda. Gitu. Nomina sama adjektiva sebenarnya hampir-hampir mirip. Kalau nanti di dalam soal-soal UTBK, aku nggak bisa jelasin sekarang, tapi tuh nanti kalau kita ketemu soal itu akan mirip sekali antara adjektiva dengan nomina. Dan cara ngebedainnya, kalau adjektiva kalian bisa ngebayangin, bisa kalian apa ya? Yang ngebayangin atau kalian, tapi tidak bisa kalian pegang wujudnya tuh apa? Kayak sesimpel
senang. Senang itu kan sifat, dia bisa dipegang nggak? Atau bisa kalian sentuh? Nggak bisa. Cuma bisa kalian bayangin atau ya kalian rasain. Tapi kalau kalian pegang itu belum tentu bisa. Dan nggak bisa sih sebenarnya. Terus kalau nomina itu bisa kalian bayangkan, bisa kalian rasakan dan bisa kalian pegang wujudnya itu barangnya itu apa. Nah itu perbedaan antara nomina dengan adjektiva. Oke, pertanyaan aku, tenaga itu masuk ke dalam adjektiva atau nomina? Nomina atau adjektiva? Tenaga. Hah? Oke, yang jawab adjektiva coba angkat tangan. Tenaga. Tenaga adjektiva atau nomina? Tenaga. Ya, apa bro? Nih, coba kita lihat. Nah, tenaga itu yang membedakan. Dia tuh bukan masuk ke dalam adjektif, tapi dia masuk ke dalam. Makanya hati-hati kan aku bilang adjektiva sama nomina itu agak beda tipis sebenarnya. Tapi nanti mungkin yang keluar di PBK ya, yang sering keluar yang sering kalian lihat itu pokoknya tuh perbedaannya apa? Kemarin aku udah jelasin belum perbedaan PPU, PPM sama LBI? Hah? Belum? Udah belum? Yang kalian masih di atas tuh waktu itu kelasnya? Yang kelasnya masih di apa? Yang di lantai 4 tuh? Ya pertemuan pertama nggak sih? Oke, kedua. Sempet aku bahas nggak? Lupa ya. Oke, aku jelasin lagi deh. Jadi itu di bahasa Indonesia makanya ada banyak banget, ada 3 nih. Nah, PU itu nggak masuk ya. PU itu nggak masuk. Ini LBI, PBM, sama PPU. Nah, namanya PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Nanti kalian tuh ada bacaan dan kalian tuh logika. Kayak logika tadi, logika imbuhan, logika makna gramatikal, kayak gitu. Nah, terus yang tadi imbuhan itu nanti akan masuk ke dalam makna gramatikal. Kayak contoh, fungsi kean pada kalimat 5 itu sesuai dengan kalimat berapa? Kayak gitu teman-teman. Terus kayak di PBM itu nanti kalian tuh lebih ke arah penggunaan EYD 5. EYD 5 oke, panjangan dari apa? Yang disempurnakan betul. Nah ini nanti lebih banyak keluar di PBM. Gitu, lebih banyak keluar di PBM karena kenapa? Itu tuh ya udah rumus-rumus bahasa Indonesia lah. Koma, titik, terus ketik 2, tanda hubung, tanda pisah. Itu juga beda jenis guys. Oke, kayaknya aku sempat ngejelasin dah waktu itu. Perbedaan antara tanda hubung dan tanda pisah apa? Itu pas masih di atas. Kayaknya aku ngejelasin kok. Tanda hubung itu yang strip 1 dan tanda pisah itu yang strip panjang. Apa? Singkat nggak? Itu aku dijelasin kok. Tanda hubung nih, ini tanda hubung. Ini tanda pisah. Stripnya agak panjang. Ini hubung, ini pisah. Oke, ini sesimpel beda strip 1 doang, itu artinya beda. Oke, perhatiin semua ya. Untuk strip 1 ini masuk ke dalam tanda hubung dan yang bawah itu tanda pisah. Kalau kalian tulis di Word, di Docs, atau di Notes, ataupun keyboard mana-mana deh yang digital, nanti kalau kalian strip pencet 2 kali itu jadi tanda pisah dan itu beda arti. Kayak gitu. Oke, untuk tanda hubung dia lebih ke arah untuk reduplikasi. Reduplikasi itu contoh kayak laba-laba. Terus penggunaan antara ke dengan angka kayak gini, ke 5
Kayak gitu. Terus 1990-an. Nah, ini pakai tanda hubung. Tapi kalau tanda pisah itu dia lebih ke arah rentang waktu. Rentang waktu atau oke, kalau nggak waktu, tempat. Dua itu dong nih. Nah, rentang waktu atau tempat. Contoh, saya akan bersepeda. Oke, saya akan bersepeda Banten Banyuwangi. Nah, ini itu Banten Banyuwangi itu kemarin tuh. Nah, Banten Banyuwangi, dan ini dia nanti menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Tanda. Ya, kata hubung sama tanda pisah. Nah, saya akan bersepeda Banten Banyuwangi, dan ini pakai tanda pisah. Nah, terus waktu. Ini kan tempat. Kalau waktu dia akan seperti ini. Oke. Kayak di proposal tuh, di proposal dia aku contohin. Contoh tempat, waktu gitu kan. Nah, tempat bla bla bla. Nah, kalau waktu nanti contoh dari jam berapa sampai jam berapa. Kayak gini. Dan dia tidak boleh menggunakan tanda hubung. Dan kalau kalian perhatiin, proposal acara-acara atau event besar kayak sekelas apa ya, Sound Project, terus Pesta Pora, kalau dia bentuknya proposal, kalau kalian pernah megang proposal, penulisan angka itu sampai diperhatiin gitu. Karena kenapa? Itu untuk pembuatan suratnya itu yang megang itu anak linguistik, teman aku sendiri. Makanya aku sempat melihat sampai detail yang angka untuk rentang waktu sangat memperhatikan untuk event-event besar festival ya, atau event-event besar pemerintahan atau apapun ya. Kalau memang dia memperhatikan hal kayak gini, pasti tanda hubung dan tanda pisah itu diperhatiin. Tapi yang aku lihat selama festival-festival gede yang teman-teman aku pegang, itu ya udah dia sampai penggunaan ininya sangat-sangat diperhatikan. Kayak kemarin sound promote. Tapi tanda bisa juga yang nggak kayak jelasin. Nah, oke. Nah, itu belum aku jelasin. Nah, jadi itu tadi ini untuk rentang waktu. Sedangkan ada fungsi lain juga untuk tanda pisah. Seperti itu. Jadi menjelaskannya itu seperti apa? Itu bisa kayak kalian tuh mendefinisikan sesuatu atau menjelaskan. Contoh kayak gini. Insinyur Soekarno proklamator Indonesia. Mengikrarkan janji. Nah, kayak gini. Insinyur Soekarno, proklamator Indonesia, tanda pisah, mengikrarkan janji. Gitu, janji untuk merdeka deh. Janji untuk merdeka. Nah, jadi itu sebenarnya tanda pisah ini bisa menjadi pengganti antara apa? Pengganti adalah, merupakan, ialah, atau yang intinya dia menjelaskan atau mendefinisikan atau mengidentifikasikan kalimat sebelumnya. Dan kalian bisa menemukan tulisan-tulisan kayak gini tuh di jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang basicnya itu untuk penulisan S2. Karena kenapa? Untuk S1 itu jarang banget yang pakai ini. Kalau kalian melihat skripsi anak S1 menggunakan tanda pisah,
dan penggunaannya tepat, berarti dia sangat memperhatikan tanda baca sampai sedetail itu. Gitu. Makanya aku selalu bilang untuk PPKB, kisah PPKB itu dari tahun ke tahun aku selalu bilang untuk yang mau nulis kisah PPKB harus pakai ini nih, tanda pisah ini. Karena kenapa? Karena ya udah UI itu tahu kalau kalian pakai tanda pisah ini dan benar, berarti ya udah kalian emang udah belajar sedetail itu lah. Makanya alhamdulillah persentase yang aku bilang suruh pakai tanda pisah dari tahun 2022 sampai 2024 sampai sekarang ya udah persentasenya 80% yang keterima untuk ISA ya. Balik lagi tapi memang harus isinya harus bagus dan terstruktur gitu teman-teman. Jadi kemarin ada tuh tahun ini sih ada yang bilang, "Kak, ngapain sih di TikTok dibilangnya ini terlalu repetitif?" Nah, dia tuh ngelihat dari komenan TikTok. Itu ada satu orang lah, anak Cibubur. Waktu itu dia bilang gitu ke aku. Terus aku bilang, repetitif di mana? Sedangkan ini bukan hal yang repetitif. Ini tuh menjelaskan atau mendefinisikan kalau secara harfiah artinya ya. Kalau repetitif kan berarti berulang kan? Repetitif selalu berulang atau repetisi. Nah, tapi ini tuh bukan arti dari repetitif. Dan kamu kenapa backtestnya itu dari komenan TikTok gitu? Sedangkan kalau kamu nyari sendiri artinya, ya itu menjelaskan gitu. Makanya 80% alhamdulillah keterima tuh yang aku bilang suruh pakai tanda pisah. Tapi balik lagi kalau emang sekolahnya di blacklist, kayak tahun ini tuh ada 2 sekolah di Jakarta Selatan yang beneran di blacklist. Ya udah mau apa? 28. Iya 28 sama Jukul. Nggak tahu. Pokoknya kan 28 tuh lumayan banyak kan kemarin yang minta buatin kerangkanya sama aku. Ya udah aku buatin ternyata apa? Di blacklist sama UI. Dulu aku mau Iya. PPKB itu, kayak PPKB. Untuk PPKB ya, bukan yang SNM, bukan yang UTBK. SNM tuh salah kita. SNM masih ada deh, tapi untuk PPKB itu sama-sama 0. Undangan yang formulir beda. Jadi tuh ada SNBP, ada SNBT. Kalau di UI itu jalurnya ada apa aja? Satu SNBP, SNBT, SIMAK itu ya SIMAK, kelas internasional, talent scouting. Nah itu mandirinya SIMAK itu sama PPKB. PPKB itu undangan berbayar dan itu kalian menggunakan nilai tetap rata-rata nilai. Gitu. Dan 70 sama 28 di blacklist. Yang dapat banyak, itu aku kurang tahu, belum tahu tuh kenapa. Yang dapat banyak tuh kemarin Alpen, oke, salah satunya Alpen. Terus sama SMA 2, Semansa kayak SMA 3 Depok gitu. Iya, untuk PPKB dia tembus sampai 22. Apa 25? Labsnya juga lumayan banyak kan? Iya tuh 40. Pokoknya 28 sampai 70 kan biasanya langganan tuh. Dari aku SMA sampai tahun kemarin itu masih langganan. Pasti yang jebol itu kalau nggak 5, 10 orang. Kayak gitu. Jadi kayak tiap perwakilan fakultas tuh pasti ada tuh anak 28 di PPKB. Sekarang udah nggak ada yang di blacklist. Kayaknya feeling aku tuh UI itu nge-blacklist faktornya 1. Yang pertama, angkatan sebelumnya itu udah dapat tapi nggak diambil. Yang kedua, hasil dari PPKB itu anaknya yang ada yang di DO pas kuliahnya. Dan itu ngaruh guys. Ketika kalian udah masuk nih, walaupun udah sampai semester 6 atau semester 7, tiba-tiba di DO nih, di drop out atau kayak semacam mengundurkan diri lah bahasanya. Nah itu nanti dicari nih background dia dari SMA mana. Dan dicari dar, bisa jadi. Atau kadang tuh bisa di blacklist fakultasnya, kalau nggak di blacklist di blacklist jurusan, kalau nggak di blacklist jurusan fakultas, kalau nggak fakultas ya udah gitu. Soalnya iya DO.
Kalau temen aku ada yang di DO beneran guys, ngasih semester 7 karena SKS-nya dia nggak cukup sampai dia nanti semester 12, ya udah drop out. Gitu. Nanti tulisannya itu bukan drop out tapi mengundurkan diri kalau kayak gitu. Ada 2 orang, satu FIB, satu FISIP. Gitu. Emang orangnya apa ya? Contoh nih, ada kelas jam 8. Ya udah dia datang nih setengah 8, tapi nggak masuk kelas, nongkrong di kantin. Dibalik sama aku nih, aku terlambat 5 menit, baru datang 8:05, sedangkan dia emang udah datang setengah 8, 7:30. Kelas tuh dimulai jam 8. Ya udah dia nongkrong aja di depan, kagak masuk kelas, kan keren ya. Nah dia tuh tepat waktu, tapi ya percuma masuk kelas, jadinya gitu. Sama nanti di kuliah itu kalau jatah libur 3 kali per semester, udah tau belum? Jadi gini, kalian dapat jatah libur itu sebanyak 3 kali. Itu di masing-masing mata kuliah. Jadi contoh mata kuliah kalian ngambil 5 nih dalam 1 semester. Berarti jatah dari satu matkul itu punya 3 minggu lah. Ibaratnya 3 pertemuan. Dan pertemuan total 1 semester itu ada 14. Gitu. Makanya waktu itu sempat aku semester 2 atau semester 3 ngakalin. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 itu masuk. Udah nggak sakit tipes tetap masuk. Nah nanti baru semester pertemuan 12 sampai 14 karena masih ada jatah. Ya udah aku nggak masuk. Waktu itu 3 minggu liburan lah full. Jadi beneran ya udah sama sekali nggak masuk kuliah. Padahal pembelajaran itu masih ada, karena masih ada jatah libur ya udah aku pakai aja. Gitu. 3 minggu tuh berterus tuh. Waktu itu aku jalan 23 harian lah. 23 ke 25 ya. Pokoknya dari Jakarta ke Malang, Malang Banyuwangi, Banyuwangi ke Lombok, Lombok ke Banyuwangi lagi, Banyuwangi ke Jogja, Jogja ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Itu pokoknya backpackeran 23 hari. Nah itu aku ngabisin waktu itu jatah libur. Baru habis pertemuan 14 UAS. Nah UAS posisi berarti kan aku udah balik, ya udah baru udah masuk lagi kampus gitu. Jadi walaupun kalian sakit, kalian izin tetap tuh pakai 1. Kalau sama aja. Tapi kecuali kalau penyakit kronis kayak koma dan lain-lain itu nggak dihitung lah. Gitu. Udah merah kan juga. Yang penting apa ya? Ada jatah libur lah 3 pertemuan. Nah itu enaknya tuh. Sama kalian bisa milih hari kuliah. Kayak aku waktu itu cuma 3 hari doang, Senin sampai Rabu. Kamis Jumatnya libur sampai Minggu. Tapi Senin sampai Rabunya, Senin tuh dari jam 8 sampai jam 4, Selasa dari jam 8 sampai jam 4. Nah Rabunya itu dari jam 8 sampai jam 2. Pokoknya padet lah, bisa sampai jam 6 kadang. Waktu itu sempat dari jam 8 sampai jam 6. Ya udah, tapi libur di hari Kamisnya sama Jumat. Jadi nggak full masuk. Apa? Iya, padetan sekolah sebenarnya. Tapi kalau kuliah itu lebih sibuknya sebenarnya nanti kalian apa ya? Proker, organisasi sama ya hima-himaan lah. Tugasnya sih kalau aku bilang banyak, tapi nggak sebanyak SMA kayaknya. Gitu. Tapi agak sakit aja sih dosennya nyuruhnya. Bayangin waktu itu aku disuruh ngerjain 5.000 kata, deadline-nya 2 hari. Kan PA ya. 5.000 kata tuh kita berapa halaman ya? 20 halaman lah. 20 halaman dalam waktu 2 hari. Hah? Iya. Terus ya udah, beneran tuh 5.000 kata dalam waktu 2 hari. Sedangkan waktu itu disuruh nulis 7.500 kata dalam waktu 4 hari. Itu kan belum buat kerangkanya belum. Pendahuluannya belum. Iya, metodenya belum dicari. Landasan teori harus juga Google Scholar dulu. ChatGPT itu belum ada kayaknya pasang. Ada tapi belum begitu dipakai kayak sekarang. Beneran landasan teori kalau nggak nyari di buku, di Google Scholar sama di Yahoo. Tahu Yahoo nggak? Iya Yahoo. Nah itu nyari di situ. Kan kalau sekarang kan enak kan. Tanya aja ChatGPT, tolong carikan landasan teori tentang manajemen apa. Udah keluar. Itu dosen bisa ngambil
Nah, kalau UI sekarang udah pakai AI detector. Beberapa kampus tuh udah pakai AI detector. Itu masih pakai kemarin gimana sih Kak? Yang mana? Masih pakai kemarin. Yang tahun ini apa kemarin? Nah, jadi gini sebenarnya kan Twitter itu punya ada bot. Botnya tuh bisa aku katakan keberhasilannya tuh 90% lah sampai 95. Berapa? Apa? Berapa udah lupa. Nah, terus nah itu dia sistemnya gini, dia foto. Dia sistemnya kayak Brandly. Ada yang tahu Brandly nggak? Oh, Iya, kalian foto nanti orang-orang tuh bisa ngeliat. Nah, itu yang aku bisa bilang PA-nya, PA itu sebenarnya si penjokinya. Oh. Kenapa? Karena gini, ketika ada foto, ada laptop layar, dia foto. Kenapa dia ada mukanya dia ikutin? Kan tinggal di soalnya doang dia zoom. Dan itu kan yang kebocoran itu kan yang ada mukanya. Nah, ya udah, itu yang sebenarnya yang salah tuh kayaknya yang ngejokinya, bukan si pesertanya. Kayak gitu. Makanya dan dia keterima di FK masalahnya. Ya kan? Dan FKUI menurut aku ada yang mau masuk FKUI nggak di sini? Ada yang mau nggak? Oke, kamu siapa lagi? Dan nggak ada yang mau lagi nih. Cowok-cowok masa nggak mau? Apa nih? Aku tunjuk. Rafael mau Rafael? Mau masuk mana? Ini ada. Jurusannya? Oke. SBM itu jalurnya lumayan banyak. Jalur masuknya lumayan banyak. Dia tuh gelombangnya bisa sampai ada 2 apa? Untuk mandirinya ada gelombang 1, gelombang 2. Jadi SBM, SNM sama mandirinya tuh ada 2 apa 3 gitu. Ada yang jalur internasional juga. Jadi pakai IELTS apa TOEFL waktu itu teman aku. IELTS-nya kalau mau masuk ke situ berapa ya kemarin? Di angka 6, kalau nggak 6,5. IELTS ya, bukan TOEFL. 6 atau 6,5. Kalau TOEFL kayak dia harusnya di 600-an sih atau 700. Terus aku tanya lagi, Rajan mana Rajan? Mana? Mau masuk mana Jan? Ya, masuk aku. Nah, tadi aku bilang FKU itu realistis ya, realistis. Nih, realistis itu salah satu jurusan yang goib. Oke, goibnya kenapa? Karena rata-rata untuk SBM itu kalian harus nyentuh angka 800. Kalau kalian bisa nyentuh 800, udah fix masuk, udah gitu. 810 atau 820. Kalau 100 masuk ITS ya. Apa? 100 masuk ITS. Untuk 800 ITS. Unair masih dapat kok. Atau 700 gede tuh Unair masih dapat, IG masih dapat. Tapi kalau Wira saya kata yang aku tahu 800 up. Tapi kalau emang kalian TO nya udah 900, 800, iya di TO PB-in aja guys. Gitu di TO. Gitu ya. Soalnya ada juga waktu itu menurut aku 2023 dia SBM-nya dapat angka 808 baru terima FKUI. Gitu. Sama di sini Alpen ada yang pernah undangan ke ini nggak? Ke dapat FKUI nggak? Alpen? Belum ada ya? Sorry, ke undangan SNM, iya yang undangan. Ya SNBP sama aja, belum ada. Adanya Talent scouting masuk FKUI. Nah, udah. Kalau emang udah ada jalur ke situ, biasanya bisa jalur alumni gitu lah. Kalau memang nggak ada, kalian tuh cuma 50-50 antara kalian yang njeblosin untuk masuk ke situ atau memang dapet. Itu sama konteksnya kayak teman aku angkatan 2020. Dulu sekolah aku, kalian ada yang tahu 38 nggak? Oh. Nah, 38 tuh sekolah pinggirnya. Sekolah pinggirnya. Terus itu waktu itu temen aku K3 itu sekolah aku belum ada yang masuk ke dalam K3 UI kan, kesehatan keselamatan kerja. Terus ya udah
Aku bilang, "Cuk, lu beneran mau masuk sono?" "Iya beneran." "Kan belum ada alumni." Aku bilang gitu. "Ya udahlah, kasih naga-naga masuk enggak?" Dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia daftar dan beneran dia masuk. Nah, enaknya nanti di angkatan 21, 22 sampai ke bawahnya. Gitu ya. Iya, pasti keterima. Sorry, itu 2019, kelas 19. 2019. Jadi dia kalau masuk berapa ya? 2016 masuk SMA. Kayak gitu kan. Terus sampai sini ada yang mau kalian tanyain nggak? Ya, tapi nanti kalian biasain tuh baca teks panjang. Sumpah. Jangan malas baca. Yes. Soalnya tuh di LBI itu nanti jawabannya semuanya ada di teks. Gak mungkin ngawang. Contoh kayak gini yang lucunya kemarin. Ada soal di hari ketiga, hari ketiga apa hari keempat itu sesi 1. Nah dia ngebilang untuk renang secara internasional itu tuh ada 6 gaya. Iya ada 6. Nah terus gaya renang yang sering dipakai itu bisa sampai 10. Itu di teks ya, ada 6 sama 10 nih. Internasional 6 kalau di umumnya itu sering dipakai 10 gaya. Diceritain lah tuh apa. Nah, terus waktu itu ada murid aku juga, dia memang atlet renang sampai di tingkat PON. Di tingkat PON. Nah, dia bilang, "Kak, bukan gaya renang itu yang internasional 4 ya? Di teksnya ada berapa?" "Ada 6. Ya udah, kalau memang di teksnya 6, kamu jawab 6. Jangan jawab 4 yang kamu tahu. Tapi memang gaya internasionalnya secara diakuinya memang ada 4. Aku bilang gitu kan. Sampai waktu itu dia tetap masih batu lah. Batunya tuh enggak, ini tetap 4. Tapi di teksnya ada berapa? Ada 6 gaya. Yang diketahui yang sering dipakai sampai berapa? Sampai 10. Apa? Iya, berdasarkan teks saja. Gitu. Walaupun di 6 ya udah kalian makin 6. Walaupun yang kalian tahu 4. Jangan pernah keluar dari konteks lah. Simpel kayak gitulah. Itu beneran kejadian tuh. Ya udah terus aku bilang, "Kamu jawab yang mana akhirnya?" "Ya udah 4, bukan 6. Ya udah, aku bilang, "Kamu salah satu." Gitu. Gitu guys. Kalau diketahui di teksnya 6, KBI. Kalau diketahuinya A, ya jawabnya A. Diketahui B, ya B. Jangan pernah kalau diketahui A, jawabannya B. Kayak gitu guys. Kata sifat. Oke, kita lanjut. Kata sifat tuh apa aja? Contoh dari kata sifat atau adjektif. Sedih. Marah. Senang. Apa lagi? Bau, panik. Apa lagi? Kecewa. Banyak lah. Ya kalau di KBBI itu nanti dia bentukannya ADJ namanya. Di bawah. Nah gini guys, kalau di KBBI itu nanti ada cakapan, itu berarti nggak formal ya. Kalau ada cak, oke kita buka ya KBBI. Nah, nih, ya, ini kan gua sebagai nomina, goa sebutan kan. Liang atau lubang besar pada kaki gunung dan sebagainya. Itu bukan gua ya? Enggak gua, salah itu, hati-hati. Nah, yang kedua, gua, aku. Lihat ini kan ada pronoun cak kan? Coba kalian perhatiin. Pronoun itu pronomina kodenya. Kalau adjektiva itu ADJ, adverbia itu ADV, verba V. Nah, ini tetap kalau nanti kalian ada cakapan,
ada cakapan. Nah, cakapan ini tetap dia nggak formal, tapi dia tetap masuk ke dalam KBBI. Kayak gitu guys. Dia nggak formal, tapi dia tetap masuk ke dalam KBBI. Ya udah sebagai kata aja, kayak gitu. Tapi kalau dibilang formal, nggak formal. Apalagi ya. Nih kayak ini udah aku jelasin belum praktik atau praktek. Nah, ini yang bener praktik. Bentar ya. Nah, ini biasanya kalau kayak gini apotik. Nah kalau ada tanda tanya berarti itu yang benar tuh apotek, bukan apotik. Kalau dia nggak ada artinya, kayak ini. Kan dia nggak ada artinya nggak? Enggak. Maksudnya nggak ada pengertian apa-apanya lah. Terus tanda tanya, sampingnya apotek, berarti yang benar tuh apotek. Gitu guys. Itu cara membaca nanti kalau di KBBI. Ini Indra atau Indra. Nah ini yang benar Indra. Nah ini yang sering keluar nih kata-katanya terus. Apalagi ya? Nih jenderal atau jenderal. Nah yang benar jenderal. Terus bengep atau bengep kayaknya nggak perlu deh. Duren sama durian nggak perlu. Bukan kata bagus. Apa? Kata bagus. Ini ada. Baku. Kalau bengepnya nggak baku bengep. Kalau bengep kan bahasa sehari-hari kan. Iya kalau yang bakunya itu bengap. Gitu. Tetap dia baku. Kalau yang baku tuh pakai A ya? Hah? Kalau yang baku pakai A. Oke, ini kode tuh, adjektiva. Jadi itu ada kode yang tadi aku bilang ada pronoun, ada adjektiva, ada verba. Oke, ini tuh kode. Terus makan. Nih, makan beda lagi kodenya kan V. Verba ya? Iya nih, betul. Verba akan kerja. Jadi beda-beda. Ini apa ya? Oh biasa. Nah nih, kenapa cak ya? Dapat. Oh bentar, cak. Nah tuh kalau ada cak tuh cakapan tuh yang tadi aku bilang. Terus sekolah. Dapat sekolah. Nah kayak gitu-gitu guys. Ini terus ADV tadi yang aku bilang, adverbia. Nah kayak gitu-gitu lah cara membaca untuk di KBBI. Lanjut, nomina itu kata benda. Kata benda kayak meja, kursi, dan lain-lain. Angkat dulu aja. 5 itu nanti di morfologi itu namanya ada lagi preposisi. Preposisi itu kata depan. Nah, oke, kata depan. Contoh kata depan apa aja guys? Tadi di terus dari betul ada ke dalam di dalam saat. Nah saat ini untuk menunjuk keterangan waktu. Masuk preposisi. Itu saat. Masuk untuk penjelasan keterangan waktu. Nah ini lah. Kalau adverbia sepertinya tidak begitu dipakai sih kalau di UTBK karena dia tuh mirip-mirip sama nomina sama penggunaan preposisi. Adverbia itu lebih ke arah keterangan sebenarnya. Kayak gitu guys. Oke, sampai sini ada yang kalian mau tanyain nggak? Kalian tuh kemarin dapat ini nggak yang kertas? Pada bawa nggak?